Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga senantiasa sehat, penuh sukacita, dan dilindungi Tuhan. Kali ini kami akan menampilkan podcast yang ke-40. Kami sekarang berada di kantor sahabat kami yang mulia, Bapak Dr. Daniel Yusmik Poek, SH, di kantor Mahkamah Konstitusi RI. Beliau adalah sahabat lama kami dan saat ini kami akan berbincang tentang banyak hal, terutama untuk keluarga. Pada 5 Juni 2023 yang lalu, beliau telah mengadakan ibadah syukur hari ulang tahun pernikahan di GPIB Immanuel Jakarta bersama Ibu Sumiati Johan. Bapak, Ibu, para sahabat Narwastu, perlu saya sampaikan, beliau, saya panggilnya sini Abang, Daniel Yusmik, adalah mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi sejak muda beliau ini adalah aktivis mahasiswa, juga aktif di berbagai organisasi Kristiani, dan banyak memberikan masukan-masukan atau nasihat-nasihat seputar hukum. Beliau adalah salah satu pakar hukum terbaik di negeri kita, sehingga saat ini dipercaya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, para sahabat Narwastu, perlu juga kami sampaikan, beliau pada 2013 termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu. Jadi sebelum beliau jadi hakim Mahkamah Konstitusi, beliau sudah pernah terpilih sebagai tokoh Kristiani inspiratif. Perlu juga saya sampaikan, beliau sebelum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi pernah menjadi dosen dan konsultan hukum di berbagai ormas Kristen. Misalnya di Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, demikian juga Yayasan Komunikasi Indonesia, dan sejumlah ormas Kristen lainnya. Baik, para sahabat, kita akan berbincang dengan beliau. Ada hal-hal yang bisa kita gali dari beliau sebagai seorang anak bangsa yang kami nilai seorang figur yang Pancasilais, nasionalis, dan humanis. Saya sapa beliau. Shalom, Bapak yang mulia Dr. Daniel Yusmik. Shalom, Bung Jondro, dan sahabat Narwastu dimanapun berada. Baik. Mungkin supaya lebih akrab ya, saya manggil Abang di sini ya. Saya pertama kali mengenal beliau ini tahun 2003. Kami waktu itu berkesempatan bertemu dengan Pak Sabam Sirait almarhum. Waktu itu dimediasi oleh Bang Edo Tanari, mantan Ketua Umum PPGMKI. Disitulah kami pertama kali bertemu. Jadi sudah 20 tahun kalau kita hubungkan dengan tahun 2023 ini. Baik, para sahabat, kita langsung berbincang dengan beliau. Bang Daniel Yusmik, Abang dulu pernah menjadi aktivis mahasiswa, pernah aktif di berbagai ormas Kristen, sekarang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Ini jabatan yang sangat strategis di Republik ini. Mungkin bisa Abang ceritakan bagaimana Bang, Abang refleksikan perjalanan hidup Abang bisa seperti sekarang ini. Ya, jadi saya ingat pertama kali saya masuk GMKI, saya kebetulan dulu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, atau disebut singkatnya Undana. Saya diajak untuk ikut ber-GMKI. Nah, memang pada masa itu kan sebenarnya suasana psikologis pada waktu itu kan ada larangan kampus berpolitik ya, ada NKK, BKK. Jadi ada yang quote and quote menakut-nakutin kita katanya, kalau masuk GMKI itu kalian berpolitik, hati-hati katanya. Gitu. Tapi setelah saya mendaftar dan saya ber-GMKI di Kupang, saya melihat ternyata ini kan sebenarnya bagian dari sebuah panggilan pelayanan, di mana kami dipersiapkan sebagai anak bangsa yang memahami persoalan-persoalan kebangsaan dan oikomunisme pada waktu itu ya. Dan sebenarnya kan medan pelayanan GMKI itu hanya 3, perguruan tinggi, gereja, dan masyarakat. Nah, aspek masyarakat itu kan sebenarnya dalam arti yang luas, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ketika saya di dalam dan saya memahami tentang GMKI,
saya merasa ini bagian dari panggilan pelayanan, sehingga saya tidak lagi khawatir seperti yang suasana psikologis awal itu. Jadi, dan saya ingat waktu di Kupang dulu, selain di GMKI, saya juga aktif di beberapa organisasi, misalnya di Perkumpulan Filateli, ya, pernah di Pramuka RRI Kupang, kemudian juga kadang kegiatan Karang Taruna. Bahkan saya juga di gereja Ebenezer Oeba sebagai ketua pemuda wilayah. Dulu ada sistemnya wilayah, sampai sekarang sih wilayah E20 saya ketuanya pemuda, tapi di tingkat gereja saya itu wakil sekretarisnya. Jadi wakil sekretaris pemuda di tingkat gereja. Dan saya karena di daerah itu tidak macet, aktivitas saya banyak pakai motor ya, jadi saya banyak sekali ikut dan menikmati seluruh proses saya di sana. Dan setelah tamat tahun 90, saya masih sempat ikut kongres GMKI di Jayapura. Kalau di video tuh ada topi saya itu, nah itu sebenarnya pada saat kongres GMKI di Jayapura tahun 90. Saya sebagai sekretaris panitia kerja tema subtema pada waktu itu. Saya membacakan hasil rumusan panitia kerja pada waktu itu. Begitu, nah, itu di forum itu. Iya. Bang Yusmik, kita tahu ada moto GMKI, tinggi ilmu, tinggi iman, tinggi pengabdian. Bagaimana Abang memaknai ini? Iya, itu yang saya tadi katakan, bahwa ketika kita ber-GMKI dan memahami aspek ekumenisme dan nasionalisme itu, sebenarnya ini kemudian kita bisa mewujudkan sebenarnya komitmen semangat itu dalam tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Jadi kader GMKI itu dia harus kuat imannya, kemudian dia harus bisa menyelesaikan studinya, dan setelah dia kuat iman, dia selesai studi, ilmu, pengalaman, dan kaderisasi. Kan kalau di GMKI ini kan ada kaderisasi nih. Nah, itu harus kita bisa implementasi dalam wujud pengabdian kita. Dimanapun kita diberi tanggung jawab untuk melayani, ya kita melayani. Dan melayani itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Saya selalu meyakini Tuhan itu tidak pernah tidur. Begitu ya. Jadi apapun yang saya kerjakan, ya kadang-kadang awal-awal berkeluarga itu kan istri merasa ya saya ditinggal gitu, karena saking banyaknya kegiatan waktu di Jakarta. Begitu ya. Jadi menurut saya justru pengalaman, kaderisasi, ya, ilmu dan iman itu harus kita wujudkan dalam pengabdian kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itu harus kita wujudkan itu. Iya. Kiprah Abang selama di GMKI termasuk hingga senior GMKI ya. Itu juga terlihat waktu Abang merayakan hari ulang tahun pernikahan ke-25 di GPIB Immanuel. Ada yang menyebut Abang itu sahabat semua orang, karena banyak dari berbagai latar belakang hadir. Abang sendiri bagaimana persiapan untuk mengadakan acara itu? Iya, jadi gini, saya ini kan selalu berteman dengan semua orang. Dimanapun saya ditempatkan untuk melayani, saya selalu menjaga hubungan baik. Dan saya kira itu sebenarnya kunci dari sebagai seorang aktivis di bidang hukum. Dasarnya sebenarnya kasih, ya. Jadi hukum yang tertinggi itu adalah hukum kasih. Jadi ketika kita diberi kesempatan melayani, bagaimana kita mewujudkan hukum kasih itu dalam berinteraksi dengan sesama pengurus, ya, dan sebagainya. Dan ya teman-teman umumnya yang pada periode kami kurang lebih 80% hadir. Gitu ya. Jadi itu artinya bagian dari semacam reuni, ada teman-teman SMP 2 saya, teman-teman SMA Negeri 1 Kupang, teman-teman dari Universitas Nusa Cendana, bahkan dari UI, teman S2 juga hadir. Kalau teman S3 memang saya tidak mengundang karena saya mikir ini kan kita ibadah dan terbatas ya. Kalau saya undang semua itu, dan teman yang S2 pun hanya 2 orang yang saya undang. Gitu ya. Nah, dari 2 ada 1 hakim ad hoc di Mahkamah Agung, 1 komisi ombudsman, dan yang datang yang hakim ad hoc ini dia kondisi kurang sehat jadi tidak ada. Tapi kalau saya undang semua saya nggak kebayang itu. Dan saya bersyukur teman-teman ini kami selalu ada jalinan komunikasi ya.
baik sesama pengurus, terutama sejak teknologi WhatsApp ini kan ada grup-grup nih ya, sehingga kami selalu ada komunikasi. Hanya memang kemarin saya meminta untuk tidak memasukkan di grup. Saya nggak kebayang kalau masuk di grup itu pasti yang hadir akan jauh lebih banyak. Jadi saya umumnya Jafri sempat mencetak undangan tapi hanya kurang lebih 10 itu yang saya kirim. Yang lain nggak sempat karena waktunya singkat. Dan saya kira itu kehadiran mereka itu ya istilah Pak Jondo sahabat bagi semua orang. Itu saya kira mereka, karena saya sejak berinteraksi di organisasi dimanapun, saya menjaga hubungan baik. Begitu ya. Dan itu saya kira dasarnya itu adalah hukum kasih. Iya. Bang Yusmik, Abang selama ini kan dikenal seorang aktivis juga walaupun sambil mengajar dosen ya sebelum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tentu seperti yang pernah Abang bilang dulu ke kami, kadang di rumah itu hanya ganti baju pergi lagi. Sangat jarang di rumah. Dan saya catat ada sambutan Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Gomar Gultom, sukses seorang suami itu pasti ada seorang perempuan hebat yang berdoa dan mencucurkan air mata di belakangnya. Bagaimana Abang memaknai itu? Ya, saya kira itu, saya imani itu ya. Karena kalau kita berumah tangga itu, egois seseorang baik suami maupun istri itu harus bisa kita redam dan memang harus kita saling mendukung. Saya justru bersyukur karena kami ada kesepakatan suami istri, kalau saya menduduki jabatan struktural, istri tidak boleh di kantornya. Dan itu kami, istri saya berapa kali ditawarkan jadi PPK atau Satker, tapi di daerah. Waktu tsunami 2004 di Aceh dan Nias, istri saya ditawarkan untuk ke Nias. Hanya saya waktu itu mengatakan, ya memang kalau di sana ada pengalamanmu, uangnya pasti banyak, tapi kan kita awal membentuk rumah tangga itu memang kita prioritas pada anak. Sehingga itu harus kami membagi waktu, membagi cinta kasih dengan anak, dan istri saya mengerti posisi saya sebagai seorang aktivis. Dan saya ingat pada waktu pernikahan kami tahun 98, tahun 99 itu kan ada jajak pendapat di Timur Timur. Iya, referendum. Ya, referendum. Saya datang dan saya tidak lapor ke istri, tidak lapor ke mertua, dan istri dan mertua, istri kan masih di Kalimantan waktu itu. Setelah saya sampai di Timur Timur, baru istri tahu, mertua saya tahu, ya agak kecewa gitu lah. Kenapa situasi itu kan kacau di Timur Timur? Kenapa kamu datang? Lalu kenapa nggak izin gitu? Tapi saya selalu jalan dengan iman kalau memang Tuhan berkenan, dan kami datang sebagai observer dari PGI pada waktu itu. Kalau nggak salah dengan Ibu Stin Jalil. Ibu Stin Jalil, betul. Ya. Bung Audi Wisang, almarhum ya. Ada bahkan si Sereida Tambunan. Iya. Yang mantan anggota DPRD DKI Jakarta. Oh, udah mantan ya? Iya, mantan. Oke. Nah, itu juga. Jadi ada Bung Johan Rahantoknam yang sekarang di Ambon. Ada saudara Winston Rondo yang mantan anggota ketua komisi di DPRD Provinsi NTT dan sebagainya ya. Itu saya ke sana. Tapi ya dalam kami pada waktu menikah kan belum langsung bersatu ya. Jadi saya masih di Kalimantan, kemudian studi di Bandung 3 tahun, balik lagi Kalimantan, baru kemudian pindah Jakarta. Sampai Jakarta istri studi lagi ke Bandung. Nah itu saya harus mensupport itu. Gitu. Dan saya memotivasi istri untuk dia kuliah. Karena kalau dia hanya dengan ijazah SLTA, menurut saya ya sebagai suami kan saya harus bisa mensupport dia supaya dia bisa juga meningkatkan kualitas. Karena bidang pelayanan dia sebagai ASN tentu juga harus dia memberikan terbaik buat bangsa dan negara. Gitu ya. Sehingga saya harus mensupport dia, dan saya senang juga sejak dia di Jakarta dia mensupport, walaupun memang kadang-kadang sebagai istri juga kegiatan-kegiatan sosial ini kan sebenarnya banyak pengeluaran daripada pemasukan. Gitu Bang ya. Nah, istilah kami itu pengeluaran jelas, pengeluaran jelas, pemasukan tidak jelas. Iya. Tapi saya selalu percaya gini, Tuhan itu kan selalu memberikan berkat bagi setiap orang sesuai kebutuhannya. Gitu ya. Jadi itu harus kita, burung-burung yang tidak menanam dan menuai aja diberi makan, masa kita melayani Tuhan tidak beri makan. Gitu ya. Itu landasan saya. Ya. Saya potong sedikit Bang.
Abang kan punya anak yang aktif juga di GMK ya. Mungkin abang bisa ceritakan ke para sahabat Nardo bagaimana ceritanya bang itu. Karena saya lihat belakangan ini anak muda Kristiani kan lebih banyak aktif dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan digital, ya. Kegiatan-kegiatan pergerakan nampaknya makin menurun saya lihat. Bagaimana ceritanya bang? Iya, jadi gini, anak saya itu kan dia kuliah di Fakultas Hukum, dan saya karena dosen jadi saya tahu ada mata kuliah dasar yang harus dia kuat, yaitu pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan ilmu negara. Jadi saya minta dia, kalau kamu mau ber-GMKI, kamu harus di semester 3, jangan semester 1, supaya biar dia start awal nilai dia bagus. Ya, saya bersyukur sejak dia kuliah itu masuk pertama bayarnya harusnya 40 juta, tapi karena dapat diskon dan sebagainya dia hanya bayar 21 juta. Tapi sejak semester 2 sampai tamat dia tidak bayar karena IP-nya selalu di atas 370. Sehingga kami hanya membayar uang kegiatan mahasiswa yang 200.000. Jadi dia sampai tamat itu hanya 200.000 tiap semester. Nah, itu karena dia juga ada kesalahan dan dia masuk. Jadi gini ceritanya kenapa dia masuk GMK. Kami dulu kan kami sebelum di Kemayoran, rumah kami kan di daerah Salemba Tengah. Salemba Tengah itu kalau ke sekretariat GMKI atau PGI, itu kalau kami jalan kaki itu paling 7 menit, dekat. Nah, saya selalu kalau setiap tahun itu, saya tahu kalau kami kan pernah mantan pengurus pusat, jadi saya selalu berikan apresiasi mereka, suruh datang ke rumah Natal. Kebetulan anak saya nomor 2 lahir pas tanggal 25 Desember. Pas Natal ya? Natal. Jadi selalu Natal itu yang saya undang itu pengurus GMKI ke rumah. Dan tentu dengan beberapa senior ataupun keluarga. Nah, jadi beberapa ketua umum kalau datang selalu bilang ke anak saya, Vindi kalau nanti kuliah masuk GMK ya. Oh gitu. Jadi berkali-kali dia diajak, ada beberapa ketua umum, beberapa sekum yang dari periode-periode kan suka main ke rumah. Iya. Nah itulah, tapi dia bilang, ngapain GMK? Lalu dia tanya, Pak, kok kenapa sih Papa suka undang-undang mereka di sini, ngajak-ngajak ke sini katanya. Saya bilang, udah kamu belum mengerti, nah nanti aja kamu ngerti kenapa Papa undang mereka. Dan sekarang udah berapa tahun bang dia aktif di GMK? Jadi dia itu kuliah 2016 ya. Kalau nggak salah dia mulai ber-GMK 2017 sampai 2017, sekarang. berarti ya. Mau 7 tahun ya? Ya, dan dia dulu pengurus GMK Jakarta, sekarang di pengurus pusat GMKI. Tetapi memang saya sebagai senior saya agak prihatin karena ada 2 kubu sekarang di GMKI. Ada gitu kubu ya? Ketum dan Sekum. Jadi saya sebagai senior dan juga sebagai seorang hakim nggak boleh saya masuk ke sana. Hanya kemarin acara saya mengundang adalah kepada yang terhormat pengurus pusat GMKI masa bakti 2022-2024. Saya tidak mau tulis untuk Ketum atau Sekum. Begitu ya. Nah, jadi saya bersyukur Ketum datang, Sekum datang, dan juga ya walaupun tidak semua tapi ada di antara mereka itu hadir dan saya senang mereka datang. Begitu ya. Iya. Kemudian kalau kita bicara tentang keluarga, Abang tadi sempat menyampaikan aktivis, jarang di rumah, tapi Abang juga masih membagi waktu di Gereja Masehi Injili Timur dulu di Jakarta ya. Bagaimana kegiatan Abang sekarang di sana, pelayanannya? Iya, jadi emang sejak saya di Hakim MK, saya mundur dari semua. Tapi waktu di perwakilan Gemit, saya mundur karena saya sudah sebagai penasehat. Sebelumnya saya pernah jadi sekretaris umum, itu 2008 sampai 2000, karena itu 4 tahun ya. 2008 sampai 2011 ya kalau nggak salah. Kemudian 2013 sampai 2017 saya ketua umumnya. Ada satu masa di mana saya karena studi mau menyelesaikan disertasi, saya tidak aktif, tapi saya dalam kapasitas penasehat. Sehingga 2013 sampai 2017 saya diminta untuk jadi ketua umum. Padahal kan saya ini kan bukan latar belakang pendeta, tetapi ya karena diberi kepercayaan tanggung jawab, saya mikirkan saya melayani Tuhan lewat wadah ini. Begitu saya menerima itu. Walaupun sebenarnya jujur saja sebagai dosen kan hidup sangat sederhana. Tetapi saya yakin Tuhan pasti melengkapi saya dengan akses jejaring yang ada. Dan saya bersyukur ketika jadi
Ketua Umum Badan Pengurus Perwakilan Gemit, itu setiap tahun kami ada kegiatan Natal paling tidak, dan saya kira saya berterima kasih karena Narwaslu selalu meliput kegiatan kami, dan itu bagian dari pemberitaan yang menurut saya sangat positif. Dan ya karena itulah mungkin saya kemudian terpilih jadi tokoh inspiratif 2013 itu, karena memang 2013 itu saya terpilih jadi Ketua Umum sampai 2017. Gitu Bang ya. Ya. Kalau kita kaitkan dengan keaktifan Abang di gereja, Abang pernah bilang kita jangan melihat apa hasilnya kalau kita melayani. Ini maknanya ini sangat dalam. Ini apa maksudnya Bang? Ya jadi gini, sebenarnya saya ini dalam keluarga saya, kami ini 7 bersaudara. Kebetulan bersyukur kemarin hadir semua. Yang sampai bernyanyi bersama. Kami nyanyi itu. Walaupun saya kalau nyanyi sendiri pasti nggak pede, kan agak fals. Tapi karena bersama-sama saya agak pede juga. Padahal bapak saya itu pimpinan KOR. Saya nggak tahu, ini saya nggak punya talenta nyanyi nih gitu. Jadi keluarga memang sudah dari sananya aktif di gereja Bang ya? Iya, jadi bapak saya itu majelis jemaat Sintua lah kalau di HKBP ya. Sampai ketua resort atau ketua wilayah, sampai bapak kemudian selesai dan meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh kakak-kakak saya. Tapi yang di Kupang ya, di gereja Ebenezer sampai sekarang. Dan kakak saya yang besar itu pendeta. Dia pendeta Gemit dan sudah emeritus, yang kemarin pengalungan bunga di ibu istri Pak Ketua MK. Kemudian abang yang nomor 2, dia dosen di Sekolah Tinggi Pertanian Pembangunan di Malang. Nah, sedangkan selebihnya itu semua adalah PNS. Mereka PNS di Kupang dan sudah 3 yang pensiun. Yang 2-nya belum, abang ini karena dosen jadi usianya 65 tahun. Tapi kami itu memang dididik untuk, saya ingat kami kalau masih kecil itu, kami ada ibadah di rumah. Iya. Pernah kita buat malam, tapi karena pulangnya tidak selalu bersamaan, akhirnya disepakati pagi. Jadi kami pagi itu jam 5 pagi itu selalu dimulai dengan ibadah. Begitu ya? Ya, dan ibadah itu dipimpin bergantian, semua anak. Dan tidak hanya anak kandung, semua yang tinggal di rumah. Jadi dulu bapak itu, ibu, menerima anak-anak saudara yang sekolahnya di Kupang. Jadi mereka juga harus bisa beribadah, memimpin ibadah dari rumah tangga. Dan itu selalu jam 5. Memang ada satu cerita yang agak lucu saya adalah, waktu itu saya kegiatan GMK pulang larut malam, jam 5 itu karena capek, nggak sadar gitu, udah mau ibadah. Jadi bapak itu datang ambil air 1 gayung, siram saat saya tidur. Sampai gitu Bang ya? Jadi memang dalam keluarga Abang ibadah itu diadakan sangat disiplin ya? Iya, dan bapak itu kan guru ya. Dia dididik dari zaman Belanda dan Jepang. Nah, kalau ke keluarga Abang sekarang gimana? Saya kira kegiatan ibadah itu? Ibadah setahu saya masih ya. Tapi kalau saya dengan istri anak-anak, kami komitmennya di malam hari sebelum tidur. Itu kami harus ada waktu untuk Tuhan. Begitu ya? Ya, jangan sampai kita hidup ini kan nggak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak berkenan, kan nggak mungkin. Kami bagi waktu, walaupun memang tidak selalu lengkap, tapi itu saya mentradisikan itu, dan itulah warisan orang tua. Iya. Ya, dan saya berharap satu ketika anak-anak saya melanjutkan tradisi itu. Iya. Termasuk Abang setelah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, kegiatan itu misalnya di kantor masih ada Bang? Karena saya lihat kemarin ada juga paduan suara umat Kristiani yang hadir di acara ibadah Abang itu. Iya, jadi di sini MK ini kan sebenarnya ada keluarga besar Nasrani. Kebetulan tanggal 1-2 itu kami ada retret di Cisarua, dan memang saya minta karena mereka punya core gitu, vocal group, saya bilang udah seberapa aja yang bisa hadir. Tapi bersyukur mereka cukup banyak, kalau nggak salah 12 yang bisa hadir. Iya. Dan saya minta ya ini kalian silakan memuji Tuhan di acara ini. Kan kita bersyukur ya. Iya. Dan memang semua yang isi acara kami hanya minta 1 lagu saja. Ada yang minta 2, kami nggak mau. Kenapa? Nanti terlalu panjang, itu kan dampaknya kan makannya jadi molor dan sebagainya. Iya. Sehingga saya bersyukur dari MK juga ada untuk memberi pujian di situ. Begitu. Jadi ya? Di sini ada, kami selalu kegiatannya Natal. Dan setiap Natal itu selalu ada hakim-hakim konstitusi hadir.
di acara Natal. Begitu ya. Iya. Para sahabat Narwastu, perlu juga kami sampaikan waktu Bang Daniel Yusmik terpilih menjadi tokoh Kristiani inspiratif 2013, beliau juga kami nilai seorang yang punya integritas, punya kualitas dan sahabat semua orang. Dan itu juga disampaikan dalam sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia Bapak Profesor Dr. Anwar Usman. Beliau menyampaikan dalam sambutan, Bang Daniel Yusmik itu seorang yang punya integritas, kapasitas dan spiritualitas. Abang bagaimana menjaga integritas dan spiritualitas itu? Iya, itu yang sebenarnya tadi yang Bung Jonro bilang kan, tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Ketika, ya sebagai manusia pasti saya punya kekurangan ya, tapi ketika kita sudah dibekali, dipersiapkan dalam rumah tangga, dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, itu kan kita selalu memulai dengan ibadah ya. Itu harus bisa tercermin dimanapun Tuhan tempatkan kita, sehingga ya itu ekspresi beliau. Saya juga kaget beliau bisa menyampaikan itu di depan acara syukuran itu, dan saya kira itu beliau sampaikan dengan tulus, karena saya kira kita bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara kalau iman kita kuat. Kalau kita iman tidak kuat, walaupun sebagai manusia saya juga pasti ada goncangan, tetapi dasar kita kalau kuat tidak usah khawatir. Karena pasti di saat-saat kritis Tuhan memberi hikmat bagi kita. Nah, itu yang saya imani itu. Iya. Bagi seorang Bang Daniel Yusmik, apa sebenarnya obsesinya dalam hidup ini? Selama ini sudah aktif di dunia hukum, aktif di pelayanan gereja, organisasi, dan sekarang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kalau sebagai pribadi yang besar dalam dunia pendidikan hukum, ada satu obsesi saya yang menurut saya harus kita wujudkan bersama. Ya, ini bagaimana kita menciptakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Jadi konstitusi kita sudah mengatur Indonesia adalah negara hukum. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan hukum Indonesia yang bercirikan ideologi Pancasila. Dan itu harus bisa terwujud dalam seluruh produk peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Walaupun memang kalau kita lihat ini belum bisa sinergi dari, terutama ada provinsi, kabupaten tertentu yang quote and quote kesannya kok tidak mewujudkan misalnya ideologi Pancasila. Tetapi saya kira ini berproses, dan itu obsesi saya sejauh bisa kita memberi kontribusi. Karena gini, kalau kita bicara konsep negara hukum, kita tidak hanya melihat produk peraturan perundang-undangan, tapi ada 4 jenis keputusan negara yang menurut saya itu harusnya dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Kalau kita bicara hierarki peraturan perundangan, kita bicara Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, ada PP, ada peraturan daerah, provinsi, kabupaten. Tapi harus kita ingat bahwa ada juga yang namanya peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan bupati. Kemudian ada juga semacam instruksi presiden, instruksi gubernur, instruksi bupati atau wali kota. Ada surat edaran ya, macam-macam. Kemudian ada juga yang disebut dengan jadi ada 4 sebenarnya, ada regeling, ada besieking, ada beleidsregel, dan ada vonis atau putusan pengadilan. Nah, ini semua harus bisa tercermin bagaimana ideologi Pancasila masuk dalam 4 jenis keputusan negara itu. Gitu ya. Karena banyak yang terjadi, misalnya ini saya kira Bung Jonro tahu ya, banyak surat edaran dari bupati, wali kota yang sebenarnya tidak quote and quote tidak sesuai dengan semangat ideologi Pancasila. Iya. Dan itu kita tidak berdaya kan. Tapi kalau kita punya pemahaman yang benar tentang bernegara dengan berlandaskan pada ideologi, apalagi sekarang kan ada biasa ada goncangan-goncangan ideologi transnasional dan sebagainya. Di sini sebenarnya tantangan untuk kita bersama. Bagaimana bisa mewujudkan negara hukum Pancasila yang memang sesuai dengan kultur budaya ideologi bangsa negara kita. Begitu ya. Ya. Ada yang tertinggal, Bang. Para sahabat Narwastu, kami sampaikan juga
ketika beliau masih dosen di Unikat Majaya, beliau kami pilih sebagai salah satu tokoh Kristiani inspiratif 2013. Kami nilai beliau ini sosok yang Pancasilais. Apa yang Abang rasakan dulu ketika dipilih majalah Narwastu sebagai tokoh inspiratif, Bang? Ya, saya jujur saja surprise ya, karena saya merasa saya bukan siapa-siapa dan saya di Jakarta ini merantau, hidup dalam kesederhanaan. Saya kegiatan itu selalu dengan motor ya. Iya. 2013 itu baru kemudian saya beli mobil. Dan tapi walaupun mobil tuh ganjil genap, kami kampusnya kan di Sudirman. Iya. Jadi kalau ganjil saya bawa, kebetulan mobil saya itu ganjil. Kalau genap saya selalu naik motor. Ya, tapi kalau kegiatan yang padat saya pasti bawa motor. Karena kalau saya sudah komitmen, kadang-kadang jadi saksi ahli ya. Kadang-kadang ada seminar, diskusi. Dan saya selalu punya komitmen untuk itu. Kadang-kadang gini, kehadiran saya bisa saya memberi kontribusi, tapi juga saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman dari semua yang hadir. Gitu ya. Nah, itulah yang menurut saya Tuhan membekali saya, mempersiapkan saya dengan berbagai sejumlah kegiatan-kegiatan itu. Gitu ya. Baik. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kita dengan Yang Mulia Bapak Dr. Danielius Smith Poeh. Ya, sangat menarik, sangat inspiratif. Ada testimoni beliau, ada juga pengalaman waktu masih aktif di GMKI, dan banyak hal yang bisa dibagikan kepada kaum muda. Itulah perbincangan yang sudah kami lakukan di kantor Mahkamah Konstitusi di ruang kerjanya di tengah kepadatan yang luar biasa aktivitas beliau. Akhirnya kami undur diri para sahabat Narwastu, dan jangan lupa ikuti terus majalah Narwastu yang terbit dalam edisi cetak, juga ada berita melalui online dan juga podcast. Terima kasih Bang Danielius Smith atas perbincangan kita pada siang hari ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom, terima kasih untuk seluruh sahabat Narwastu dimanapun berada. Marilah kita melayani di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Karena disitulah kita bisa bersaksi dan melayani. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bang. Ya. Ya.